SRC dengan kerjasama dengan KAS pada tahun 2009 mengadakan survei nasional menanyakan tendensi, untuk mengetahui tendensi daripada keislaman masyarakat Indonesia, apakah berorientasi politik atau berorientasi budaya. Di atas 80% itu Muslim di Indonesia ini mayoritas itu adalah cultural oriented, jadi moderat. Jadi lebih sebagian besar tidak menghendaki digantinya ideologi Pancasila, konstitusi nasional, tidak menghendaki adanya cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan seterusnya. Sekitar 19% masyarakat Muslim punya pemikiran atau tendensi untuk menyetujui adanya keinginan untuk menerapkan syariat Islam oleh negara atau negara Islam. Tapi hanya 1%, bahkan di bawah 1% yang aktif melakukannya. Indonesia bisa seperti ini, berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang hari ini sedang mengalami situasi yang chaos, demokrasinya mundur, kan di Mesir, dan hari ini kita dengar di Tunisia ada kejadian penembakan turis dari Inggris, ya kan? Ada puluhan yang mati yang dilakukan oleh suspected itu dari ISIS. Masyarakat Muslim di Indonesia memiliki ciri yang khas, yaitu ciri yang bisa kita katakan moderat. Moderat dalam pengertian tidak menyukai ekstremisme atau kecenderungan untuk berlebih-lebihan di dalam sikap politik maupun sikap agamanya. Nah, tulang punggung daripada moderasi Islam ini ada pada pesantren sebagai sokok guru daripada pendidikan Islam yang usianya sudah ratusan tahun di Indonesia ini. Pesantren adalah manifestasi pertama daripada masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung secara damai. Yang berlangsung dalam istilahnya Nurholis Majid itu sebagai penetrasi yang sifatnya Pacific atau Pacific penetration. Penetrasi yang lembut, yang tidak menggunakan kekerasan. Yang toleran dan friendly, bersahabat dengan budaya-budaya lokal. Nah, pesantrenlah yang melembagakan kecenderungan damai ini, dan hingga sekarang berusaha untuk terus merawatnya dalam bentuk tradisi dan juga kebiasaan-kebiasaan pesantren. Pesantren kita akui adalah civil society, masyarakat Muslim di Indonesia. Kenapa disebut civil society? Karena modalnya itu adalah modal masyarakat, volunteer. Jadi kesukarelaan itu adalah modal daripada civil society. Nah, pesantren adalah apa yang disebut oleh sosiolog Amerika itu, Robert Putnam, itu sebagai social capital, modal sosial masyarakat Muslim Indonesia, karena kemampuannya untuk menjaga silaturahmi, hubungan dan jaringan satu sama lain, sehingga membentuk moderasi Islam. Saya tidak bisa membayangkan tanpa pesantren moderasi Islam di Indonesia ini bisa akan terawat dan hingga sampai sekarang ini. Nah, hanya saja memang akhir-akhir ini, terutama setelah 9/11 2011 dan kemudian juga gerakan terorisme di Indonesia dan di banyak negara, seiring dengan globalisasi yang begitu gencar dan juga bergulirnya demokratisasi di Indonesia, maka ekspresi Islam yang awalnya kelihatannya seragam, damai, toleran, itu mulai beragam sekarang. Mulai muncul ekspresi-ekspresi Islam yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya, yaitu kadang keras gitu, tidak toleran dan sebagainya. Ini adalah kecenderungan 2 dekade terakhir ini. Nah, tentu kalau dibandingkan dengan kecenderungan umum ini tidak bisa menggantikan tendensi Islam yang moderat di Indonesia. Tetapi kita berpikir kalau ini tidak kita usahakan untuk merawatnya, untuk menjaganya, khawatir kita kemudian Indonesia ini bisa menjadi berubah seperti Tunisia, Bangladesh, India, Pakistan. Saya kira kita semua yang hadir di sini tidak menghendaki situasi seperti itu kita alami. Tapi bisa saja dialami kalau kita tidak menjaganya. Di Eropa sendiri ada kecenderungan
masyarakat Eropa mulai memilih partai-partai politik yang radikal. Karena apa? Karena interplay melihat kecenderungan radikalisme yang berkembang. Nah, agar ini tidak terjadi polarisasi yang terus-menerus, kita coba cegah. Ini bukan berarti menganggap bahwa pesantren itu adalah tempatnya teroris, tidak. Justru kita ingin memperkuat posisi pesantren yang moderat itu untuk mencegah jangan sampai kejadian di Timur Tengah ataupun negara lain terjadi di tanah air kita. Itulah tujuan dari program Pesantren for Peace ini, untuk mendorong moderasi Muslim di Indonesia ini terus mewujudkan toleransi, hak asasi manusia, dan terutama penyelesaian konflik secara damai. Ada 2 result atau hasil yang diharapkan. Pertama adalah peserta program ini, terutama dari kalangan pesantren ini, mampu memahami akar penyebab adanya konflik keagamaan, memahami prinsip-prinsip pengelolaan konflik, dan juga metode resolusi konflik. Mengapa hal ini penting buat dibangun dan dikembangkan di pesantren? Karena ada kecenderungan komunitas pesantren melihat ketika adanya konflik yang bernuansakan keagamaan atau konflik komunal, itu menyimpulkan dengan gampang bahwa itu penyebab utamanya adalah karena perbedaan akidah, karena perbedaan ideologi. Padahal ketika konflik komunal ataupun sosial terjadi, itu adalah sebab akar penyebabnya sangat beragam. Kemungkinan ada unsur politiknya, kemungkinan ada unsur ekonominya, kemungkinan juga ada unsur budayanya. Boleh jadi persoalan kayak di Sampang atau juga di tempat lain itu bukan melulu karena perbedaan akidah, tapi mungkin kecemburuan sosial, mungkin juga karena adanya rivalitas politik dan lain sebagainya. Nah, result kedua, kita mengharapkan agar tumbuhnya kesadaran publik di komunitas pesantren dan juga terbangunnya network antara pesantren dalam rangka memperkuat toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan juga perdamaian serta resolusi konflik secara damai. Kira-kira itu adalah resultnya. Ada 2 bentuk kegiatan. Pertama, untuk hasil yang pertama, kita mengadakan analisis konflik, pengembangan website, pengembangan modul, training, studi lapangan, publikasi hasil studi lapangan di website. Kemudian untuk hasil yang kedua, kita akan adakan semacam sub-granting, memberikan dana hibah kepada pesantren untuk menyelenggarakan kegiatan mandiri. Lalu ada Local Day of Human Rights, ada workshop best practices pesantren dalam penanganan konflik, ada program pertukaran santri, ada workshop peningkatan manajemen pesantren, dan terakhir kita akan mengadakan workshop untuk membentuk aliansi atau penjaringan pesantren untuk perdamaian. Kira-kira itu adalah seluruh aktivitas yang kita akan laksanakan selama sekitar 30 bulan dari Januari tahun 2015. Ada 900 orang, terdiri dari 600 ustadz dan ustazah, dan juga 300 santri dan santriwati. Jadi totalnya adalah 900. Lokasinya kita batasi di Pulau Jawa saja. Di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banten kita integrasikan ke DKI. Setidaknya ada 3 isu yang saya kira kita sudah kenal semua. Isu konflik komunal di Jawa ini, ada sengketa pembangunan rumah ibadah, itu banyak terjadi di Jawa Barat dan DKI. Ada kekerasan terhadap minoritas Ahmadiyah, hampir cukup merata di 5 provinsi di Jawa, sedikit di Jawa Tengah dan di Jogja. Banyak di Jawa Barat, DKI. Yang paling anyar adalah konflik kekerasan terutama terhadap minoritas Syiah di Sampang di Jawa Timur. Ini adalah situasi konflik komunal yang kita hadapi. Tentu seperti yang saya katakan di awal, ini tidak sebanding dengan wajah Muslim yang toleran di Indonesia ini. Tidak bisa ini menggantikan toleransi kita, tetapi ini bisa menjadi bibit yang akan berkembang besar kalau kita tidak antisipasi jauh-jauh hari. Nah, kita juga sudah melakukan kegiatan pengembangan modul Pesantren for Peace. Ada workshop di 5 kota melibatkan 150 guru pesantren. Kita seleksi 30 guru pesantren untuk menulis modul. Jadi ini memang program dari pesantren, oleh pesantren, dan untuk pesantren. Kami dari CSRC hanya mendampingi saja dan memfasilitasi.
dengan expert, dengan konsultan yang bisa membantu menulis modul dengan baik. Tetapi semua itu dilakukan. Guru-guru pesantren akan mentraining murid-muridnya sendiri. Ini adalah foto kegiatan, workshop, penyusunan modul diselenggarakan di 5 kota dan kemudian 30 peserta dari 5 provinsi itu dipilih lagi untuk kemudian mengadakan workshop untuk memfinalisasi matriks daripada modul. Kita mengembangkan website Pesantren for Peace, diluncurkan hari ini. Disinilah teman-teman ustadz dan juga santri ini untuk kemudian berkomunikasi mengenai isu perdamaian, resolusi konflik, analisis konflik, masalah toleransi, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Mereka mendiskusikannya di sini. Jadi kita menyiapkan semacam interaktif website buat mereka. Nanti mereka bisa mendownload ini dalam aplikasi di smartphone. Di kegiatan yang akan datang, kita akan mengadakan training toleransi HAM dan resolusi konflik sebanyak 10 kali, diadakan di 5 kota, melibatkan 300 santri dan santriwati yang dipilih, dan 30 trainernya adalah para ustadz. Lalu dilanjutkan dengan studi lapangan, jadi santri-santri yang mendapatkan training secara teoritik di kelas, itu akan turun lapangan untuk melakukan field trip atau studi lapangan, mengaplikasikan teknik analisis konfliknya dan juga strategi resolusi konfliknya di daerah-daerah yang memang mengalami konflik. Jadi mereka akan datang ke Sampang, melakukan riset dan sebagainya. Lalu kemudian menuliskan laporan dan hasil laporannya itu dipublikasikan di web. 2016 kita akan adakan kegiatan sub-granting, memberikan dana hibah kepada 15 pesantren terbaik yang terpilih untuk mengadakan kegiatan, serangkaian kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah Local Day of Human Rights, yang kedua adalah Workshop Best Practices, dan ketiga adalah pertukaran santri. Nah, Local Day of Human Rights ini 3 kali seminar di 5 kota, tema besarnya adalah kesesuaian Islam dan hak asasi manusia, itu tema besarnya. Agar tidak ada lagi dilema yang tidak perlu di kalangan pesantren, apakah harus memilih Islam meninggalkan HAM atau memilih HAM meninggalkan Islam. Karena kita meyakini bahwa menjadi muslim yang baik berarti menegakkan HAM. Menegakkan HAM juga berarti menjadi muslim yang baik, tidak ada diotomi. Jadi ini yang kita akan sosialisasikan di kalangan pesantren, bahwa Islam dan HAM itu adalah kompatibel. Karena itu mereka akan presentasikan hasil dari studi lapangan, lalu best practices pesantren merawat toleransi dan presentasi hasil pertukaran santri. Jadi kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan itu mereka sosialisasikan lagi di pesantren di sekitarnya, sehingga proses ini akan multiplier effect. Lalu workshop best practice seperti saya katakan tadi, ini topik khususnya adalah pendekatan pesantren mengatasi dan mengelola konflik. Nanti 20 santri terpilih akan mengikuti program belajar pengalaman di pesantren. Jadi mereka akan tinggal 2 minggu di pesantren lain untuk belajar bagaimana pengalaman pesantren itu di dalam resolusi konflik, di dalam membangun perdamaian. Khusus untuk para staf pesantren, kita akan adakan workshop untuk meningkatkan kemampuan dari pesantren untuk membangun jaringan, merawat jaringan. Bagaimana berkomunikasi dengan media, karena kita lihat media ini kan juga punya peran di dalam men-trigger konflik, dalam memperbesar konflik. Jadi pesantren harus mampu berkomunikasi, dan tentu saja pesantren harus mampu berkomunikasi dan pemerintah setempat gitu. Sehingga pesantren tidak lagi menjadi objek, tetapi sudah menjadi subjek aktif untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, terakhir 2017 kita akan mengadakan kegiatan pamungkas, yaitu pembentukan jaringan Pesantren for Peace atau Aliansi Pesantren for Peace. Tujuannya mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin, toleran dan pro HAM. Nah, strategi ini longgar saja, tidak ketat, tapi aktif memanfaatkan media. Saya kira ustadz, santri itu kan aktif menulis status dan lain sebagainya gitu di Facebook, di Twitter. Ini sudah harus digunakan untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan menyebarkan hal-hal yang menghasut orang dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada basic daripada Islam itu sendiri.